tahun 2016 itu Bank Dunia menulis Indonesia Rising Divide. Bank Dunia menilai bahwa Indonesia akan bubar, disintegrasi, dia pecah. Seperti Uni Soviet, Yugoslavia, lahir beberapa keping-keping negara gitu kan ya. Saya 2017 saya berkunjung ke keping-keping negara Yugoslavia, Kosovo, saya masuk Serbia, saya lewat dari Soviet di Bulgaria, darat masuk ke Yunani, lalu sebelahnya di Kosovo. Saya terharu juga melihat negara yang berkeping-keping itu. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia akan bubar karena 4 faktor. Disebut pertama karena diskriminasi. Ada unequal policy. Jadi ada treatment negara yang tidak adil. Gitu. Misalnya ada orang dikasih tanah 5 juta hektar, tapi di DKI sekian ratus kali orang miskin digusur setahun, kan tidak fair. Di Bank Dunia itu menyebut bahwa untuk sanitasi bersih di Jakarta sudah mencapai 90 sekian persen. Tapi di Papua untuk anak-anak itu baru 1 atau 2%. Jadi ada discrepancy. Di semua lini ada dikotomi hitam putih. Itu kata Bank Dunia. Dan yang kedua yang menyebabkan Indonesia itu mengalami keretakan dan terancam pecah gitu. Kan di bukunya itu sebenarnya sudah sangat sinis. Di sampulnya ada 2 anak kembar seperti anak kembar, tapi satu yang tersenyum, hingga senyumnya ketawa. Satu yang tetesan air mata, sedih. 2 disandingkan anak ini. Jadi ada yang nikmati surganya Indonesia, ada yang nikmati nerakanya hidup. Keadaan yang maha pedih di sini. Mengapa? Ini alasan kedua Bank Dunia mengapa Indonesia akan mengalami keterpurukan dan bisa pecah gitu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi ini harus kita tahu, kan ini referensi yang beredar di seluruh dunia kan. Itu saya lihat diterbitkan oleh AUC, diterbitkan oleh Uni Eropa. Jadi buku yang beredar luas. Bahwa mayoritas orang Indonesia ini pendidikannya tidak bermutu, rendah. Sehingga diperlukan tenaga kerja dari luar, dan mereka itu tidak bisa bersaing. Dia tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern. Misalnya main digital, orang di mana-mana, kan nggak bisa dia. Pesan Gojek, orang-orang di kampung, masuk di sini, kan nggak bisa lewati itu pematang sawah, kan nggak bisa. Jadi karena pendidikannya dia rendah, sehingga dia terserap dengan dunia kerja yang cukup untuk bisa hidup, supaya tidak mati lah gitu. Jadi terserap di sektor informal dengan upah yang amat rendah. Jadi dia tergeser secara alamnya. Yang ketiga kata Bank Dunia, duit yang beredar di negara ini tidak menyentuh mereka. Karena sistem perbankan itu kalau misalnya mau pinjam, ya kan harus punya tanah, sertifikatnya ini. Punya jaminan. Ini apa yang mau dijaminkan? Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya jutaan hektar. Jadi kalau dia mau pinjam misalnya 1 triliun, 2 triliun, mustahil lah, nggak mungkin. Ada data dari Kementerian BUMN sekitar 65 juta UMKM, usaha kecil, mikro, menengah, are not bankable. Dia tidak tersentuh di bank. Dia tidak tahu itu kartu kredit seperti apa. Dia tidak bisa pinjam duit di bank. Misalnya penjual bakso, penjual gorengan. Kalau di Makassar itu penjual pisang ngepe, kan mana dia bisa dapat kredit 1 miliar? Nggak mungkin. Jadi duit itu dari duit negara ini beredar hanya di kelompok kecil. Itu kata Bank Dunia. Sehingga ini tidak nikmati kemerdekaan. Kelompok kecil itu bisa dikategorikan itulah oligarki ya? Ya oligarki. Dan oligarki itu sebenarnya kalau dulu dilihat Socrates itu keseimbangan hanya 1 orang kaya raya dibanding dengan menguasai 1000 kecil dengan orang biasa.
Dan di Amerika itu oligarkinya 1 dibanding 20.000. Tapi ada satu publikasi di Indonesia, satu oligark, itu untuk 800.000 orang Indonesia. Coba bayangkan kesenjangannya. 4 orang Indonesia, 4 pemegang KTP, bukan perusahaan. Itu kekayaannya hampir setengah penduduk Indonesia, setara dengan 100 juta. Itulah data Oxfam gitu. Jadi, dan kalau satu orang ini, dia kasih itu duitnya. Dia bantu orang miskin. Keesokan harinya tidak satu pun orang Indonesia miskin. Begitu kayanya 4 orang ini. That's the danger. Jadi itu kata Bank Dunia. Jangan-jangan dia juga bisa menentukan siapa yang jadi presiden. Oh, very likely kan. Dia bisa ngatur itu. Ini memerlukan pembahasan khusus lagi. Tapi satu yang terakhir. Yang kata Bank Dunia itu yang perlu menjadi refleksi kita di awal tahun 2023 ini dan kita masuk ke tahun politik. Indonesia bisa saja bubar, kata Bank Dunia. Karena orang-orang mayoritas ini tidak punya tabungan. Nggak punya tabungan. Tidak bisa sekolahkan anaknya di luar negeri, tidak bisa dipersiapkan hari tuanya, tidak punya tabungan untuk kesehatannya di hari tua. Ya kan kalau PNS gajinya 3 juta, 4 juta. Mungkin juga PNS juga masuk kelompok yang masuk dalam klasifikasi Bank Dunia, tidak punya tabungan, ya kan? So, kalau PNS-nya Malaysia itu, ya bisa rekreasi, ya kan? Kalau liburan bisa ke Hawaii, ke Bali. Kita kalau mau pulang lebaran aja, itu harus menabung. Harus menabung. Bertahun-tahun. Jadi itu situasi yang merisaukan kita mengenai ini. Jadi dengan keadaan yang lemah ini, kita khawatirkan bahwa terjadi new colonialization, jadi penjajahan baru di